Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balikna Ramadana. Man fariha biduhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Sebelum masuk pun sudah bahagia istilahnya. Otomatis ketika bahagia, masa nggak semangat, kan seperti itu. Kalau bahagia nggak semangat, berarti dia bahagianya cuma awal-awal tok, maksudnya cuma oh aku bahagia, oh aku gimana dan lain sebagainya, kan nggak seperti itu. Bahkan sebelum puasa. Iya, sebelum masuk bulan puasa beliau bahkan sudah merindukan sudah. Kalau pemimpin rumah tangga Pak Udin. Pak Taufik juga kan sudah memimpin. Latih mulai awal. Kalau Nabi, salafun soleh, para habaib, duriyah-duriyah, para kiai itu tidak mengajarkan cuma mengambil inti-intinya aja, tapi sudah mulai awal, bahkan sebelum masuk bulan Ramadan itu sudah kelihatan. Jadi Rasulullah kan sudah jelas, man fariha biduhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Sebelum masuk pun sudah bahagia istilahnya. Otomatis ketika bahagia, masa nggak semangat, kan seperti itu. Kalau bahagia nggak semangat, berarti dia bahagianya cuma awal-awal tok, maksudnya cuma oh aku bahagia, oh aku gimana dan lain sebagainya, kan nggak seperti itu. Namanya sudah fariha, bahagia, otomatis semangatnya tumbuh. Nah, ketika semangatnya tumbuh, para ulama, para nabi itu nggak pilih-pilih hari, sudah mulai awal sudah semangat. Bahkan sebelum puasa. Iya, sebelum masuk bulan puasa beliau bahkan sudah merindukan sudah, oh pengen berpuasa dan lain sebagainya, kan seperti itu. Jadi sudah ditanam, bahkan kan kalau sebelum Ramadan itu kan ada bulan Sya'ban, ada Rajab, itu mulai berpuasa. Nah disitulah sebenarnya semangat yang ditanamkan Nabi, bahkan para pengikut-pengikutnya, para sahabat, para tabi'in, para dzurriyyah beliau, itu memang dari Rajab sudah ditanamkan semangatnya. Kemudian ke Sya'ban, tambah semangat. Masuk Ramadan lebih semangat lagi. Oh, berarti itu ada doa yang itu ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balikna Ramadana. Betul Pak Udin. Jadi seperti itu. Harus semangat. Jadi semangatnya harus dari awal. Istilahnya bahagianya juga harus dari awal. Jadi nggak pilih-pilih. Iya. Jadi kalau tingkatan Rasul, istilahnya berpuasa itu ya dari awal memang benar-benar semangat. Cuman 10 hari terakhir ibadahnya ditambahi terus, tambah banyak istilahnya. Yang terakhir. Seandainya persen ya istilahnya, maksudnya jumlah nilainya 100. Semakin hari ditambah 101, 102, 103 sampai akhir Ramadan itu bertambah terus. Kalau kita kan enggak, mungkin loh ya. Apalagi saya ya. Iya, kan biasanya pilih-pilih yang belakangan aja. Tapi itu juga masih baik daripada yang tidak sama sekali. Berarti masih memiliki usaha untuk memperoleh yang terbaik dari Allah. Istilahnya kan disembunyikan Lailatul Qadar. Iya. Nah, ya pengen memperolehnya mungkin seperti itu. Jadi paling tidak meskipun awal-awal loyo, lemes, kurang semangat, akhirnya di akhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan semangat. Nah itu masih bagus daripada yang tidak sama sekali. Cuma kalau Rasul nggak seperti itu, jadi nggak milih-milih. Kalau semangat sebelum puasa, akhir pun tetap semangat. Jangankan malaikat, Nabi pun ya menangis. Karena seandainya pengen, Nabi ya, seandainya Allah mengizinkan, pengennya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu puasa terus. Seandainya pengen, sebenarnya bulan Ramadan itu memang bulan yang sangat-sangat istimewa. Pahala diobral, kebaikan semakin meningkat, terus keburukan maksiat ya sudah semakin menipis. Terus dijelaskan di dalam hadis, setan itu dibelenggu, kan memang istimewa. Jadi saking istimewanya beliau ya pengennya ya setiap bulan, setiap tahun itu Ramadan terus. Jadi istilahnya seperti ini. Ada yang sudah mencari Lailatul Qadar itu mulai dari awal, ya istilahnya. Ulama kan sepakat
ada, bukan sepakat. Ulama kan membagi jadi 4 seperti itu kan. Jadi mencarinya ada yang dari awal Ramadan dicari terus, jadi nggak pilih-pilih. Maksudnya mencari di awal Mencari Ramadan. mencari Lailatul Qadar ya sudah mulai dari awal Oh. Ramadan. Jadi nggak pilih-pilih. Jadi tetap semangat sampai akhir. Ada yang berpendapat di 10 hari terakhir. Itu ulama yang berpendapat ya? Iya, jadi kan kita bebas memilih Iya. yang mana. Tapi yang jelas yang mentakdirkan Lailatul Qadar ya tetap Allah. Tetap Allah. Berarti intinya yang penting yakin kepada Allah. Mau itu 10 hari yang pertama, kedua, bahkan terakhir, itu kan terserah Allah. Bahkan di dalam Al-Quran kan, kalau matematikanya Al-Quran dari surat Al-Qadar kan Lailatul Qadri kan diulang 3 kali. Iya. Terus lafaz atau huruf yang ada pada Lailatul Qadar itu kan ada 9. 9 kali 3 berarti kan 27. Ada yang berpendapat berarti setiap Ramadan itu istilahnya Lailatul Qadar ya jatuh pada tanggal 27. Iya. Tapi memang benar, maksudnya nggak benar 100%. Dari dulu ya, dari zamannya Rasulullah sampai sekarang itu rata-rata ya tanggal 27 biasanya. Namanya kita kan nggak tahu, wallahu a'lam. Yang ada yang punya, kalau seperti pendapat yang lain kan memang dari awal sudah mencari, jadi suka memilih-memilih. Istilahnya memang niat beribadah beneran, suka milih-milih. Iya. Jadi yang paling betul kan sebenarnya seperti itu, jangan memilih-milih. Usahakan setiap malamnya paling tidak lah jangan jauh dari ibadah setiap malamnya. Jangan mentang-mentang sekarang bukan tanggal 21, bukan terus loyo gitu ya. Besok aja yang tanggal 21 semangat. Terus besoknya kendor lagi, terus semangat lagi. Bukan gitu ya. Tapi itu masih lebih baik daripada yang tidak sama sekali. Ya. Kita juga tidak boleh menilai orang ya. Maksudnya menilai orang itu kamu 80, kamu 90, bukan berarti itu. Boleh menilai. Boleh menilai orang tapi tidak boleh langsung menjustifikasi orang lain yang tidak berpuasa. Dia kok nggak berpuasa ya? Kok kita yang ngurus gitu. Itu nggak boleh. Iya. Intinya kan apa yang ada pada orang lain itu adalah ibroh atau pelajaran bagi kita kan sebenarnya. Ya jangankan sama orang lain, sama makhluk apapun yang Allah ciptakan kan ada pelajaran bagi kita mestinya. Tumbuhan, hewan, seandainya ini boleh, ini nggak boleh, itu tuh sekedar ilmu bagi kita. Jadi bukan kita harus menjustis orang itu, kamu kok nggak puasa sih, dosa lu. Dalam arti kalau kita niat dakwah nggak masalah, tapi dengan cara yang baik. Nggak puasa dosa lu seperti ini dan lain sebagainya. Lah urusannya, apalagi kita mungkin ya, mohon maaf, kita berpuasa lah, terus orang itu kok nggak puasa, besok di neraka gimana nasibnya. Kok kita ngurusi orang lain, mengurus diri kita sendiri lo belum becus istilahnya kita, ya permasalahan kita sendiri banyak, ngapain ngurusi orang lain. Cuma kita boleh mengambil pelajaran dari orang lain. Ini yang tidak baik, jangan dicontoh bagi kita. Ini yang baik, perlu dicontoh untuk kita, seperti itu. Kalau contoh yang sempurna ya Nabi Muhammad SAW. Seandainya diperkenankan beliau itu jadi umatnya Rasulullah, pasti berebut mereka. Nabi-nabi yang lain juga pengen seperti itu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah, Allahumma sholli alaihi wasallam. Memang yang paling mulia di sisi Allah kan Nabi Muhammad. Iya. Sampai di surga asmanya itu kan sudah bergandeng istilahnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti itu. Dan juga sebutannya Nabi kita kan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi istilahnya tuannya para nabi dan rasul atau pemimpinnya para nabi dan rasul. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Pemimpinnya Indonesia Pak Jokowi, pemimpinnya para wali yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pemimpinnya Raja Arab berarti Raja Sulaiman, Salman gitu ya. Kalau pemimpin rumah tangga
Pak Udin. Pak Taufik juga kan sudah Iya. memimpin. Alhamdulillah teman-teman ya, atas kesempatan yang Allah berikan sehingga kita bisa podcast bersama dengan Pak Taufik. Pak Taufik ini teman-teman, ini guru agama bersama saya di SDN Bareng 1. Saya banyak belajar dari beliau karena apapun yang saya tidak ketahui, insya Allah saya tanyakan, itu baru saya mengetahui. Ya gitu ya teman-teman ya. Itu Masya Allah. Mudah-mudahan barokah ilmunya dan juga bermanfaat. Amin, Jangan lupa amin. nanti kita berbuka bersama-sama ya. Nanti menunya apa Pak Taufik? Emang sekarang puasa? Lah ya kan kita kan membahas iya. tentang puasa Oh iya, dan sekaligus iya. kita berbuka bersama-sama insya Allah di Mudah-mudahan. kediamannya Pak Taufik di Dau teman-temannya. Sebelum kalau kata Malang ke Batu, sebelum ke Batu mampir ke Dau, seperti itu teman-teman ya. Ya udah, cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan juga tentunya terhibur untuk kalian semua yang nonton video Bang Din XL. Salam Bang Din XL channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salam alaikum. Asia.